Kajian fikih kita tutup dengan kajian tasawuf atau kajian tazkiyah. Sedikit kita membaca nasihat daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, kaifa yakunu minal mu'minin man yurdil makhluqin bisukhti rabbil alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam nasihatnya mengatakan, bagaimana seseorang bisa dikatakan orang yang beriman, bagaimana bisa dia dikatakan orang yang beriman kalau dia mencari ridha atau mencari cinta makhluk-makhluk Allah dengan membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Bagaimana ini orang bisa dikatakan orang yang beriman? Demi atasannya suka, demi bosnya setuju, demen sama dia, punya posisi khusus di mata bosnya, dia rela melakukan hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka, maka orang tersebut, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bukan termasuk orang mukmin. Muslim dia tapi belum mukmin. Kenapa belum mukmin? Karena dia masih lebih memilih cinta orang lain daripada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikhah, ada satu perempuan yang luar biasa bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah, ahli ibadah luar biasa. Beliau mengatakan di dalam satu syairnya, ya Allah, walau sahha minka wuddun fal kullu hayyinun wa kullu ma fawqa turabi turabu. Ya Allah, jikalau semua makhluk hidup ini benci kepadaku, semua benci dari ujung sampai ujung, tak demen sama aku ya Allah, tapi kau ridha kepadaku, fal kullu hayyinun. Idza sahha minka wuddun fal kullu hayyinun wa kullu ma fawqa turabi turabu. Karena yang ada di atas bumi ini, di atas tanah ini hanya sebatas tanah ya Allah. Makhluk dari tanah, Bani Adam dari tanah, di atas tanah cuman tanah ya Allah. Jadi kata beliau, jikalau semua makhluk hidup benci kepadaku, bukan tetangga bukan sanak famili saja, bukan, semuanya benci, tidak masalah ya Allah, selagi engkau ridha, engkau cinta kepadaku ya Allah. Itu kata Syekhah Rabi'ah Al-Adawiyah. Al-Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kalau kalian ingin mencari semua umat manusia setuju dengan kalian, itu cita-cita yang tidak bisa digapai, kata beliau. Jadi wajar kalau dalam hidup kita ini ada yang demen, ada yang tak demen. Ada yang ngefan, ngasih jempol, ada yang tak ngefan, ngasih jempol bawah. Itu wajar. Nabi besar Muhammad, makhluk yang paling mulia, itu ada yang cinta, ada yang Allah jauhkan dari untuk cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi juga begitu. Semuanya orang-orang hebat itu ada yang cinta, ada yang benci. Ada yang memuji, ada yang mencaci. Tidak ada satu orang pun yang dicintai oleh semua makhluk hidup, itu tidak ada. Jadi buat apa, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, buat apa kita rela melakukan maksiat kepada Allah demi bos kita, demi atasan kita setuju, ridha, cinta dengan kita, itu buat apa? Itu orang, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tidak bisa dinamakan orang mukmin, karena dia masih lebih mendahulukan cintanya orang lain daripada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilempari oleh orang-orang Taif, ketika beliau berdakwah ke desa Taif, dilempari. Apa kata Rasulullah? Ya Allah,
Jikalau engkau cinta kepadaku, kau ridha kepadaku, maka orang benci tidak masalah ya Allah. Aku dilempari, dicaci maki, aku diusir, itu tidak masalah selagi kau masih cinta kepadaku ya Allah, ya Allah. Jadi kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, ini banyak terjadi di zaman kita sekarang ini, ya. Kita rela melakukan maksiat kepada Allah, kita rela melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah demi mendapatkan posisi yang lebih tinggi, demi bos kita senang, biar jabatan kita naik, demi bos kita senang, biar gaji kita naik. Naudzubillah, buat apa gaji naik, buat apa jabatan tinggi, tapi kita dapatkan melewati murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita dahulukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ridha Allah, ridha Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah dari guru kami yaitu Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau mempunyai ibarat yang sangat luar biasa. Kata beliau, kalau kalian ingin melakukan satu hal, tanyakan dulu di dalam hati kalian, hal hada yurdi habibaka Rasulullah SAW. Apakah perbuatan ini membuat kekasihmu ridha Rasulullah SAW? Apapun yang kita ingin lakukan, ada gawe baru, tanyakan dulu dalam diri kita. Ada jabatan baru, tanyakan dulu dalam diri kita. Kira-kira kalau Nabi tahu, dan Nabi pasti tahu, Nabi pasti tahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, perbuatlah kalian ingin berbuat apa, karena Allah tahu dan Nabi tahu. Semua amal kita Nabi tahu. Jadi kata beliau, ibarat beliau sangat luar biasa ini, setiap kalian ingin melakukan satu hal, tanyakan dulu di dalam diri kalian, kira-kira Nabi senang atau tidak. Jangan kira-kira bos aku senang apa tidak, jangan. Kira-kira atasan aku senang atau tidak, jangan. Nabi yang kita pikirkan. Kira-kira Nabi senang atau tidak, aku pergi majlis taklim. Kira-kira Nabi senang atau tidak, aku ikut menghadiri syiar daripada syiar Islam di masjid. Oh, Nabi senang, hadir, bagus berarti. Kira-kira Nabi senang tidak ketika aku hadir acara maksiat, ada organ tunggal misalkan, misalkan kira-kira Nabi senang apa tidak aku hadir organ tunggal. Jengok dulu organ tunggalnya ada apa. Ada perempuan joget, perempuan buka aurat, ada orang mabuk. Oh, ini semua yang diharami oleh Nabi. Oh, berarti Nabi tidak senang, jangan hadir. Apapun itu yang kita ingin lakukan, tanyakan dulu dalam diri kita. Ragu misalkan, tidak tahu kita hukumnya. Oh, tidak tahu Ustaz, Nabi senang apa tidak, jangan dilakukan dulu. Mimbab ihtiyat, jaga-jaga untuk agama kita. Tidak tahu, misalkan kayak tadi jelas, misalkan acara yang di situ ada perempuan joget, perempuan buka aurat, ada orang mabuk, jelas kan? Ini semua diharamkan oleh Al-Quran, diharamkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jelas, jangan pergi. Misalkan ada satu acara atau ada satu perbuatan yang kita ragu masih, ini kira-kira disukai sama Nabi atau tidak, maka jangan lakukan dulu. Tanyakan dulu kepada orang yang lebih paham, baru kita lakukan. Supaya kita tidak melakukan hal yang membuat hati Nabi besar Muhammad sedih. Jangan sampai kita melakukan hal yang membuat hati Nabi besar Muhammad SAW sedih. Karena setiap kelakuan kita itu sampai kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun itu sampai kepada Nabi. Mudah-mudahan yang sampai kepada Nabi adalah amal yang dicintai oleh Nabi, yang diridhai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai dan yang diridhai oleh Nabi besar Muhammad. Kalau Nabi sudah ridha, Nabi sudah cinta, pasti otomatis Allah ridha, Allah juga cinta. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita dicintai oleh Allah, maka hidup kita di dunia akan tentram, hidup kita di akhirat akan selamat. Itu yang kita cari kan, ketentraman hidup di dunia, keselamatan di akhirat, itu tujuan hidup kita.
Bagaimana kita mendapatkan dua hal ini? Dengan mendapatkan cinta Allah dan cinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.